Second officer saya diturunkan karena tadi ya, kenapa sih kita harus pahami namanya emergency exit? Nah, harapannya tadi jangan sampai mengabaikan handover. Saya pernah berapa kali kru handover. Oke baik, yang pertama sebelum join di atas kapal saya selalu mengingatkan kepada semua pelaut. Yang pertama, join di atas kapal kita itu harus ingat keselamatan kerja di atas kapal. Harapannya pasti orang-orang yang di rumah itu kan harapannya kita pulang kembali dengan selamat. Ya, itu harapannya. Jadi ya biar bagaimanapun saya pun pelaut, terkadang banyak rekan-rekan saya di atas tuh mengabaikan namanya keselamatan. Pastikan setiap join di atas kapal itu seminimal kita harus punya life jacket. Ya, di setiap kamar kita pasti ada satu tuh pribadi, biasanya nanti di atas lemari kita di atas ada tuh, di atasnya ada satu, pastikan kita buka cek itu ada. Pas saat familiarisasi dengan nanti perwira keselamatan kan biasanya nanti dipegang sama tat officer, pastikan alat keselamatan itu ada ya. Seminimal kita nggak kebagian skoci atau kapal keburu tenggelam, kita masih bisa survive, bertahan, walaupun ya memang nggak bisa berhari-hari gitu kan. Setidaknya sejago kita berenang kalau di samudra kan nggak mungkin ya, harapannya bisa diskoci, karena kalau diskoci itu ada pastinya bahan makanan juga kita untuk beberapa hari ke depan, dan cuaca mungkin yang ekstrim juga kan bisa agak belingin juga di dalam. Tapi seminimalnya dalam emergency kita punya life jacket tadi. Pahami, perhatikan namanya emergency exit ya, emergency exit dimana biasanya kan memang kalau kita lewat pintu utama tuh, pagar utama masuk ke dalam control room, apalagi bulker ya, ini tinggi banget nih. Biasanya kan bulker tuh control roomnya di antara di lantai tengahnya atau di paling bawah. Kenapa sih kita harus pahami namanya emergency exit? Itu tujuannya adalah saat terjadi insiden kebakaran di room, saat yang memang jalan utama biasa kita pakai lewati, nah ada emergency keluar, dan pastikan bahwa emergency itu nanti keluarnya kan lewat manhole. Pastikan manhole itu tidak tertutup ya. Pernah saya tuh ketemu di kapal apa saya dulu, jadi sama engineer-nya memang ditutup, kan parah ya saat kebakaran mau kepanggang kita di dalam itu gitu ya. Jadi itu pastikan sampean tahu di mana emergency exit, terus alat-alat pemadaman ada di mana, karena setiap akomodasi itu semua ada ya. Itu yang memang selalu dicek nanti oleh tat officer ya, tugasnya tat officer untuk pengecekan masa berlaku dari kelayakan penggunaan gitu. Nah itu ya, untuk bicara keselamatan. Saya nggak mau nanti di atas kapal jalur emergency exit kita nggak tahu ya, harus tahu dulu itu. Lalu berikutnya biasanya nanti di luar, di engine room atau di akomodasi ada tempat-tempat lagi yang untuk life jacket juga ya, itu yang untuk tempat umum ya. Karena pas saat kita lagi dinas jaga, kita nggak tahu nih ternyata insidennya terjadi di situ, kan nggak mungkin kita ke kamar, di situ ada juga, dipastikan itu ada ya. Saya pernah kejadian second officer saya diturunkan karena tadi ya, kita nggak pernah tahu nih atasan kita, kadang-kadang komandan itu ada yang ngajarin ada yang enggak. Yang jadi problem, alat navigasinya pakai bahasa Cina waktu itu. Nah itu kan memang bisa diganti nih ke bahasa internasional, bahasa Inggris. Permasalahannya kan kita mau masuk ke dalamnya itu nggak paham, bahasanya udah kotak semua tuh. Nah gitu, jadi kalau bisa pas handover kembalikan dulu ke disetting dulu kan gitu. Sebenarnya kalau kaptennya mau ngajarin ya bisa aja kan gitu. Cuman bukannya kita nggak bisa ngoperasiin GPS kan, setelah preset plan itu kan kita input tuh, masukin ke sana kan. Ya, terus sekarang kan ada English juga ya. Nah tapi kalau udah menunya bahasa Cina semua kan bahasanya bingung tuh. Bingung ya kan gitu. Jadi kita mau masuk ke menunya aja udah bingung. Mau masuk ke dalam ganti bahasanya itu, ke language-nya itu kan. Nah itu pastikan itu handover. Dan alat navigasi kan tugas dari Modeling 2 ya, pastikan semua alat navigasi itu dalam bentuk standar internasional. Kesehatan juga kan, pegang kesehatannya, kesehatan seminimal obat-obatan lengkap juga kan. Medical officer kan termasuk pegangan dari Muali kedua second officer. Nah itu yang saya ingin tekankan, dan sampean harapannya tadi jangan sampai mengabaikan handover. Saya pernah berapa kali kru handover, dia yang ada spare part mahal nih, kita main tangan aja ternyata barang itu nggak ada, pas di audit kita kena gitu kan. Itu jadi saya bilang pastikan barang itu ada sesuai dengan list yang dibuat laporan serah terima. Jangan sampai nanti hilang pas di audit kena, ya kita kena karena kita ada tanda tangan kan gitu. Itu pastikan ya. Dan alhamdulillah kalau di kita ini di TJS, karena klien kita ini pegang banyak banget owner ya. Sampean sudah pernah join dengan mereka, alhamdulillah sih anak-anak tuh nggak lama
2 sampai 3 bulan, gak usah cari lagi mana-mana. Kalau masih betah di TJ sih silakan, mangga. Udah siap, jadi misalkan Pak, kita mau liburan dulu Pak, mau istirahat dulu 2 3 bulan, udah siap, udah tinggal kita apply-kan lagi. Asal kondit bagus ya. Iya. Alhamdulillah begitu semua. Yang penting kondit bagus dulu, karena kapalnya banyak. Dia tuh banyak banget kapalnya yang biasa kita proses tuh bulkai sama kargo. Tankernya juga ada. Tinggal mau balik ke tanker ya tunggu jobnya yang ada tanker. Yang penting jaga nama baik tadi ya, gitu. Exporting going nggak sampean? Lokal. Exporting going nggak? Enggak kan? Yang sekarang berangkat mau foreign going, kuncinya cuma apa? Bahasa Inggris. Ya, kita bantu dan sudah banyak sebenarnya yang kita bantu. Penting kuncinya bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita nggak akan bantu karena penting untuk pribadi sendiri. Karena di atas kapal nanti kita akan bertemu dengan kru mix, kru gabungan dari negara lain. Bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional, bahasa Inggris kan gitu. Gak mungkin di sana pakai bahasa Jawa kan. Permasalahannya nanti sampean kan asis chief officer juga, ya kan. Nanti order dari chief officer sampean nggak paham bagaimana? Ya sekali 2 kali oke lah, 5 kali nggak diketok nanti sampai pakai chipping kan gitu. Dan akhirnya diturunkan kan kita nggak. Jadi balik lagi kepada pelaut Indonesia. Kuncinya tadi tinggal belajar bahasa Inggrisnya. Experience kapal lokal, alhamdulillah sekarang jadi di kapal foreign going. Ini satu pengalaman yang banyak perusahaan sampai nanti areanya kapal ini biasanya dia kebanyakan Korea, Jepang, lain-lain. Ya. Udah punya Korea, Jepang pengalaman itu keluar semua sampai lari ke Jasindo, gajinya gede-gede, gitu. Ya pengalaman ininya kan yang sampean harus punya dulu kan gitu. Ya masih betah di TJS mah enggak. Pun ya kalau misalkan mau cari lebih baik ya silakan juga. Saya nggak pernah nahan rezeki orang ya. Gitu. Tapi kalau kondit bagus di TJS ya insya Allah kita akan welcome dan jobnya juga prioritas. Mereka akan selalu tanya eks mereka nih. Gitu. Dan ini satu kesempatan, makanya saya bilang saya lagi pesan kerja yang baik di atas kapal. Itu ya. Oke, itu udah. Lalu satu pesan lagi di atas kapal kerja teamwork semua. Ya, tidak boleh sendiri dalam artian. Saya juga pernah dulu berkumpul di atas kapal, jangan menyendiri. Ya, kalau bisa kita komunikasi. Di atas kapal saat kita belayar kita jauh dari keluarga, jauh dari teman di mana-mana. Kalau kita nggak bisa bersosial, siapa yang akan nolong kita nanti? Ya, jadi harapan saya tadi bersosial semuanya, jangan jadi yang menyendiri. Kalau kita udah menyendiri, banyak pikiran, sebulan tuh lama banget. Selesai kontrak enggak pengen pulang lagi. Kalau pulang kan image-nya banyak banget nih, kitanya juga yang jelek. Owner juga rugi, sudah belikan tiket pesawat kan gitu. Pulang ya owner jangan tanggung karena nggak selesai kontrak kan gitu. Cuman image buruknya nih gitu. Tapi sampean ini 10 orang berangkat dan alhamdulillah orang Indonesia semua nih ya. Tapi master CO-nya juga dari kita nih. Berarti master sama CE-nya tetap dari sana. Ya dari mereka. Tapi kan sampean ini banyak nih ya. Intinya dari kita ada berapa orang nih? 1 2 orang number one ini bukan sampean ya. Sampean di beda kapal ya. Gitu. Nah itu, oke, Pak, ada pertanyaan? Apa? Gak cukup ya. Tadi saya mengingatkan kepada keselamatan karena biar bagaimanapun nanti di sini kan nanti ada data keluarga, ya. Kru ada apa-apa nanti kita informasikan keluarga dan kru kalau misalkan ada apa-apa pasti akan tanya ke kita juga. Kondisinya seperti apa? Saya pernah di live saya itu menanyakan, Pak kok ini nggak ada kabar sampai setahun, nggak pulang, nggak ngubungin keluarga. Saya bilang tanya agennya, biasanya agen punya data kan gitu. Nah yang hal seperti itu harapan saya tadi kita bisa menginformasikan kepada keluarga juga ya.